Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dipertemukan pada hari ini. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu calon tamu Allah untuk keberangkatan 21 Februari 2023, yang sama-sama kita hormati Ibu Tour Leader kita Roza Susanti MPD, seterusnya Ibu narasumber kita yang berhadir bersama kita pada pagi hari ini, yang terhormat Ibu Aja Ayu Puspita. Bapak Ibu calon tamu Allah yang dimuliakan, pada kesempatan ini adalah hari yang sangat berbahagia rasanya bagi kita, hari yang sangat berarti. Kita diberi waktu dan kesempatan, diberi kesehatan, diberi suatu keyakinan hati bahwa ada saatnya kita berkumpul bersama di ruangan rumah Allah yang sangat berbahagia ini, guna untuk menimba ilmu, membawa suatu pengetahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua itu bisa kita wujudkan, semua itu bisa kita nikmati, hendaknya menjadi amal-amal terbaik dan menjadi amal-amal terindah kita saat-saat kita menjadi tamunya Allah. Maka dari itu kita tentu butuh ilmu, kita butuh bekal, bukan hanya bekal materi, bukan hanya bekal keuangan yang menghantarkan kita untuk sampai ke tanah suci dan ke kota Nabi yang sangat kita rindukan, tetapi itu semua harus kita dasari dengan bekal ilmu pengetahuan, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk melakukan perjalanan suci jadi perjalanan yang penuh makna, perjalanan yang bukan perjalanan sia-sia. Maka dari itu kami semua akan memberikan pencerahan, pengetahuan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu menjadi tamu Allah yang terbaik hendaknya dalam perjalanan suci ini. Di bawah bimbingan Ibu Ayu Puspita, kita dengarkan bersama bagaimana ilmu dan pengetahuan yang akan kita jalani selama kita melakukan perjalanan suci ini dan menjadi tamu Allah yang dirindukan. Kepada Ibu narasumber kita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan surga atau neraka, dan itu adalah akhir yang hakiki dari kehidupan manusia itu sendiri. Sesudah istighfar ini, kita akan melanjutkan dengan berzikir kepada Allah, karena ini adalah bekal kedua yang akan Bapak dan Ibu bawa ke tanah suci. Bekal zikir yang memuji Allah, yang mengagungkan Allah, yang memuliakan Allah. Karena dengan zikir inilah kita bisa tunjukkan kepada Allah, kita adalah hamba, kita adalah makhluk Allah yang selalu berterima kasih atas segala yang Allah berikan. Kita adalah hamba, kita adalah makhluk Allah yang selalu memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal zikir inilah bekal kedua yang akan menjadi hal yang akan harus Ibu ingat dan harus dibawa di sepanjang perjalanan umrah ini. Jadi kita mulai berzikir. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan ya Allah, tidak ada daya dan upaya ya Allah, kecuali hanya kekuatan dan semua yang Engkau ridho terhadapnya ya Allah. Sama-sama kita ulang zikir ini bersama beberapa kalian ya, karena ini adalah hal yang harus diingat, yang harus dimulai dari sekarang, menjadikan lisan kita basah, menjadikan senantiasa setiap hari, setiap detik, setiap waktu lisan ini kita basahi dengan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat memuji dan bersyukur kepada Allah. Sama-sama kita mulai ya Bu ya, Bapak ya, fokus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Kapan itu Ibu? Sholat. Di waktu apa itu Bapak? Yang 5 waktu. Di waktu apa di dalam sholat? Kapan? Di waktu sholat itu kapan? Di rakaatkah atau di manakah? Setelah sholat. Bapak, berapa kali Bapak sampaikan salam kepada Rasulullah? 5 kali. Kapan itu Pak? Sholat subuh. Apa ucapannya? Apa kalimat salamnya? Untuk menyampaikan salam itu belum ada mahabbah, belum ada rasa yang menyambungkan hati kepada baginda Rasulullah. Kapan kita sampaikan salam? Setiap umat Islam yang sholat 5 waktu pasti akan menyampaikan salam 9 kali. Di kapan itu? Di waktu membaca tahiyat. Sama kita baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Lanjutkan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambung rasa, sambung mahabbah kepada Rasulullah, sehingga di waktu itu kita sedang menyapa Rasulullah. Di waktu salam tahiyat kita sedang menyapa Rasulullah. Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Hurairah, suatu saat nanti apabila ada umatku yang menyampaikan salam padaku, maka Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salam dari setiap umatku. Rasul sendiri yang menjawab salam ketika kita membaca tahiyat. Tapi sayang, kita tidak menyambung mahabbah, tidak menyambung rasa kepada Rasul. Kenapa ini saya tekankan di setiap manasik? Karena Bapak dan Ibu akan menziarahi Rasulullah ke kota Madinah. Salam ini selama ini kita ucapkan ketika sholat, besok kita sampaikan di depan makam baginda Rasul. Besok kita akan bertemu dengan tempat di mana Rasulullah dimakamkan. Dari sekarang sambung mahabbah, sambung rasa kepada Rasulullah. Bapak akan
akan mendatangi beliau. Bapak akan dan ibu akan menziarahi Rasulullah. Tidak ada makna ziarah tanpa mahabbah. Tidak ada maknanya. Tanpa rasa, tanpa cinta kepada Rasul. Sekarang sebelumnya kita udah tahu, nanti sholat zuhur rasakan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatu lillah. Ketika kita sampaikan salam di waktu itu, Rasulullah juga menjawab salam kita. Otomatis kita mendapat doa dari Rasul. Ketika kita sholat membaca salam, kita juga sedang didoakan oleh Rasulullah. Apa doanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal: kesejahteraan, warahmatullahi rahmat, wabarakatuh, berkah. Kalau kita membaca tahiyat dengan mahabbah, doa itu juga akan sampai dengan rasa. Jangan sia-siakan ketika baca tahiyat. Di waktu itulah kita sedang berbicara dan meminta dan mengagungkan Allah. Sekarang sudah modal ketiga, sholawat dan salam. 3, baru salam ya. Yang terakhir sholawat. Salam tadi salam. Yang terakhir ini adalah sholawat. Suatu saat nanti bumi ini akan dihancurkan. Suatu saat nanti semua manusia akan dikumpulkan di tempat di mana tidak satupun yang bisa memberi pertolongan di tempat itu. Di tempat itu di manusia dikumpulkan dari Nabi Adam sampai bayi terakhir yang menangis sebelum kiamat itu datang. Semua terkumpul di padang mahsyar. Semua dalam keadaan telanjang tanpa apapun. Semua dalam keadaan ketakutan mencari pertolongan. Kita pasti akan mengalami hal itu karena itu adalah janji Allah. Kita pasti akan menemui hal itu karena itu adalah janji Allah. Semua orang mencari pertolongan, semua umat mengadu kepada Nabi dan Rasul. Tak ada satupun Nabi dan Rasul yang mampu lagi menolong umatnya. Tapi betapa agungnya Rasul. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa tak engkau doakan umatmu? Sedangkan semua Nabi dan Rasul sudah mendoakan umatnya dan Allah kabulkan untuk menyelamatkan umat dari masing-masing nabinya." Tapi apa yang Rasulullah katakan? "Ya Jibril, aku simpan doaku. Aku simpan doaku yang dijanjikan Allah untuk kuberikan syafaat kepada umatku, untuk kuberikan pertolongan kepada umatku di mana tidak ada satupun yang akan bisa menolong." Di sana Rasulullah sedang mencari umatnya. Kita tidak mencari Rasulullah untuk mendapatkan pertolongan, tapi Rasulullah sedang mencari umatnya. Karena Rasulullah berjanji menolong umatnya di sana. Rasulullah cari di mana umatku, mana umatku. Siapa yang mudah dikenali oleh Rasulullah? Siapa yang akan cepat mendapat pertolongan dari Rasulullah? Orang yang di dalam selama hidupnya memberikan tanda, memberikan sinyal kepada Rasulullah bahwa dia adalah umatnya. Bagaimana caranya agar kita bisa memberikan tanda kepada Rasulullah di padang mahsyar itu nanti? Perbanyak bacaan sholawat. Lewati padang mahsyar, kita bisa melewati timbangan, kita bisa melewati syirat. Di ujung jembatan Rasulullah menunggu umatnya. Di ujung jembatan ada sebuah telaga bernama Telaga Kausar. Telaga yang luasnya seluas langit dan bumi. Cahaya.
Maka dari itu, semoga perjalanan ini nanti menjadi perjalanan yang akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat, orang-orang yang diberikan air telaga Kausar oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, karena Allah, ada dua hal di sana yang harus ditekankan. Ada kalimat sempurnakan dan ada kalimat lillah. Jadi Allah memerintahkan bukan lakukan, bukan kerjakan, tapi apa perintahnya? Sempurnakan. Dengan apa? Dengan lillah. Hanya karena Allah. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Ibadah ini menuntut kita untuk menyempurnakan semua yang kita lakukan lillah, hanya semata-mata karena Allah. Sebelum kita berangkat, kita harus punya konsep dulu di dalam pikiran. Kita harus punya target apa yang ingin kita dapatkan dari perjalanan ibadah umroh ini. Sebelum berangkat kita harus punya target dulu. Apa yang ingin kita dapatkan dari ibadah ini? Apa yang harus kita dapatkan dari ibadah ini? Yang harus kita dapatkan dari ibadah ini adalah ampunan Allah dan syafaat Rasul. Kedua hal ini sudah ada di hati kita. Saya pergi umroh, saya harus dapat ampunan. Sehingga kita akan mencari cara, kita akan berusaha untuk mendapatkan ampunan tersebut. Dengan perjalanan umroh ini, nanti saya akan mendapatkan syafaat. Kita akan berusaha mencari jalan agar kita dapatkan syafaat tersebut. Ibadah ini dan dari setiap ibadah yang kita lakukan, tujuannya yang hakiki adalah ilahi anta maksudi waridoka makludi. Itulah sebaik-baiknya tujuan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ilahi anta maksudi waridoka makludi. Kita berupaya beribadah untuk mencari Allah, dan yang kita harapkan adalah keridhaan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian dalam ibadah umroh ini, tujuan tadi sudah dapat ya? Tujuannya apa tadi? Dua. Ampunan, syafaat. Setuju Pak? Kita setuju semua? Kita harus punya target berangkat ini. Kita targetkan kita pulang dalam keadaan suci, dosa yang sudah terhapuskan. Target pertama, dosa harus bersih dari perjalanan umroh ini. Target kedua, nanti kita akan dapat syafaat dan dapat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Setuju? Setuju Pak? Tidak hanya setuju, harus ada usaha, harus ada pengorbanan. Kita tidak hanya bisa menyetujui, tapi harus ada usaha dan harus ada pengorbanan. Karena apa? Karena yang kita inginkan nanti adalah surga. Yang ingin kita tuju surga. Kalau tujuan ini nggak sampai, nggak ada pilihan lain. Sanggup? Sanggup, Bapak? Ibu? Kita usahakan, karena kita sudah punya tujuan. Terlalu murah biaya yang kita lakukan untuk sebuah umrah, karena yang kita inginkan adalah surga. Jangan sampai merasa berat
berkat dari semua rizki yang kita korbankan untuk sebuah perjalanan umrah. Terlalu murah, terlalu mudah ibadah yang kita lakukan dalam melaksanakan umroh ini, sedangkan yang akan kita dapatkan adalah surga. Jangan sampai mengeluh merasa capek. Jangan mengeluh merasa sulit, terlalu mudah. Sehingga dengan rasa itu ada semangat untuk melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Dengan itu kita merasa ikhlas dengan semua yang kita korbankan untuk perjalanan umrah. Karena apa yang kita tuju? Ilahi anta maksudi wa ridhoka ma'lubi. Ridho Allah, dan dengan ridho Allah itu kita bisa dapat surga. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita tidak dapatkan itu, otomatis sanggupkah? Ya Pak ya, sanggupkah? Tinggal pertanyaannya seperti ini. Apabila Bapak Ibu betul-betul mendapat ampunan dalam perjalanan umroh ini, alangkah hebatnya. Boleh bertanya? Ibu dan ibu kita usia berapa sekarang? 73. Kira-kira dulu Bali umur berapa? 13. Anggap 13 ya. Kita hitung kasar 60 tahun. Apa hebatnya apabila kita mendapatkan ampunan ketika umrah? Ibu yang sudah 60 tahun memiliki catatan dosa yang disimpan oleh malaikat atid selama 60 tahun. Bila target ampunan kita dapat ketika umrah, semua terhapuskan. 60 tahun catatan ini. Tapi betapa agungnya Allah, betapa penuh kasih sayangnya, bisa menimbulkan gairah seksual. Kenapa? Karena dalam ibadah umrah dan haji itu adalah ibadah dalam bentuk kelompok. Berkumpulnya manusia yang berbeda keinginan, berbeda rasa, berbeda kebiasaan, berbeda tujuan. Makanya Allah memberikan benteng agar selamat dalam perjalanan itu. Jaga lihat niat bibir ali. Paham? Tetap pakai ihram. Ya? Itu untuk bagi haid dan nifas. Itu kita sudah tak sunat itu kalau sudah mandi. Kemudian memakai wewangian sebelum melafazkan niat. Itu kita dapat pahala. Kemudian memotong kuku, membersihkan kemaluan, itu sudah dapat sunnah. Kemudian Bapak ingat ketika pasang ihram itu cari posisi kiblat, ya, agar dapat pahala sunnah. Jadi ketika pasang baju yang putih dua itu, posisikan mana arah kiblat, menghadap ke sana. Ya, kalau ibu-ibu mungkin di kamar pakai buku, mencampur rambut, memotong pohon, memakai wewangian, membayar mut, memberi makan fakir miskin. Nanti kalau terasa kita melakukan hal-hal yang kecil tersebut, ambil uang sekitar 15 atau 20 rial, sedekahkan ke orang-orang yang ada di Mekah, ke tukang-tukang sapu itu. Sedekahkan untuk membayar mud, bukan dam ya, mud. Dam itu darah. Kalau dam itu memotong kambing. 4 sisi Ka'bah ini punya nama, ya. Keempat sisi Ka'bah punya nama. Sisi pertama, sisi Hajar Aswad. Kemudian rukun Iraki, rukun Simali, rukun Yamani. Ada 4 sisi: Hajar Aswad, Iraki, Simali, dan rukun Yamani. Di dalam Masjid Haram ada 7 tempat istimewa yang insya Allah di tempat-tempat itu adalah tempat-tempat mustajab
mustajabah. Coba lihatkan gambar yang terakhir Bu Rosa. Gambar yang paling akhir, yang ada gambar tadi. Oke, ya. Di Ka'bah ini ada 7 tempat. Ingat ya. Di sini nanti ada namanya Maqam Ibrahim. Ingat 7 tempat istimewa yang ada dalam Masjidil Haram. Yang pertama, Hajar Aswad. Bagaimana cara kita memperlakukan tempat istimewa tersebut? Bisa kita cium, bisa diusap, bisa dilambaikan dengan cara melambai. Ada 3 ya. Diapakan? Dicium, diusap, atau dilambaikan. Yang kedua namanya Mu'tazam. Sisi antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ukurannya lebih kurang 2,5 meter. Dinding ini disebut Mu'tazam. Itu tempat paling istimewa, di mana insya Allah doa di dinding Ka'bah tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita tidak bisa menyentuh dinding, kita bisa berdoa sejajar dinding ini ke arah belakang. Posisinya dinding itu di hadapan kita. Ya, 1 tadi Hajar Aswad, 2 Mu'tazam. Yang ketiga, di sini ada lingkaran. Ini Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail. Apabila kita bisa sholat di dalam Hijr Ismail, berarti kita sudah sholat di dalam Ka'bah. Langit yang ada di atas Hijr Ismail adalah langit yang tembus ke aras, di mana di sana doa-doa akan dijabah. Makanya orang berebutan untuk bisa masuk Hijr Ismail. Sudah berapa? 3. Hajar Aswad, Mu'tazam, Hijr Ismail. Ada yang tertinggal di depan. Maqam Ibrahim. Caranya di Maqam Ibrahim adalah berdoa di belakang. Gimana cara kita berdoa di Maqam Ibrahim? Berdoa di belakang Maqam Ibrahim. Posisi kita di sini. Sudah di belakang belum? Di sini posisi kita. Belum. Betul nggak cara doanya? Salah. Berarti ini di samping Maqam. Kalau di sini di depan Maqam. Berarti kalau kita ingin berdoa di belakang Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim menghadap Ka'bah. Ya, nanti lihat, nanti ada orang doa di Maqam Ibrahim tapi menyampingi Ka'bah. Sering kan Bu Rosa? Ya. Dia doa di Maqam Ibrahim tapi membelakangi Ka'bah. Udah 4. 1, 2, 3, 4. Yang kelima rukun Yamani. Sesudah rukun Yamani, di sini akan bertemu pilar dengan ada lampu berwarna hijau. Sesudah nanti tawaf kita lihat pilar itu 7 lampu berwarna hijau, akan ada jalan mendaki sedikit. Di sanalah Bukit Safa dan di sini Bukit Marwah. Ya, bayangannya sudah tahu? Ini bukit, ini pilar hijau. Ini pilar hijau. Antara Safa dan Marwah nanti ada lampu seperti ini, di mana di situ ada satu doa khusus. Ya. Nah, kita akan memulai tawaf. Tawaf 7 putaran dimulai dari sisi Hajar Aswad. Apa yang dilakukan ketika tawaf? Sering dikeluhkan doa tawaf. Ketika tawaf yang paling penting kita hafal Rabbana Atina. Hafal semua Bu? Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
sedikit. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jadi apa doa yang perlu kita hafal? Ketika diajar aswad, kita mulai dengan niat melambai. Nanti saya fokuskan ketika praktek ya, melambai. Kemudian doa apa lagi? Antara sudut ini sampai pinggir pintu di multazam ini, ya sampai di sini, itu bacaannya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah. Dari sini sampai ke rukun yamani terserah. Boleh ikuti nanti ketika ada guide-nya membacakan doa, kita ulang doa tersebut boleh. Atau kita punya doa sendiri boleh. Kita punya zikir sendiri boleh. Tidak ada ketetapan khusus yang harus dibaca. Tapi nanti saya akan berikan trik zikir-zikir mudah ketika tawaf. Tawaf pertama dimulai Hajar Aswad, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah. Misalnya di sini kita cuma baca Rabbi firli wali walidayya warahmumma kama rabbayani shaghira, terus itu diulang-ulang. Harus berhenti sampai di rukun yamani. Ketika di rukun yamani kita melambai. Kalau di Hajar Aswad dikecup dan dilambai. Ya. Kalau di rukun yamani cukup dilambaikan saja. Di rukun yamani. Kemudian di rukun yamani sampai Hajar Aswad doa khusus tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, itu satu putaran sampai 7 putaran. Di akhir putaran di sisi Hajar Aswad pertama dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah tawaf. Sesudah tawaf disunnahkan berdoa di sejajar multazam kalau nanti mampu. Kalau tidak, kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana posisinya? Terserah di mana saja. Yang penting menghadap Ka'bah. Sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dibaca Qul huwallahu